Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SIA 2022 akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari PT Pupuk Inovasi Tani atau Punofit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Kenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220512140023. Perkenalkan, saya Bella Putri Oktaviana dengan 220512140024. Perkenalkan, saya Stevia Brilianti Cahyani dengan NIM 220512140027. saya Gemalai Puspaningrum, NIM 220512140030. Yang pertama adalah latar belakang. PT Pupuk Inovasi Tani atau Punofit adalah perusahaan pertanian dan pupuk yang tumbuh pesat di Indonesia, fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan nasional, dan pengembangan pupuk inovatif dengan pendekatan ramah lingkungan. Keberhasilan perusahaan juga tercermin dalam penelitian dan pengembangan, didukung oleh kehadiran Direktur Teknik dan Pengembangan dan GM Riset yang berdedikasi, memungkinkan pengembangan teknologi dan produk pertanian efisiensi dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian modern di Indonesia. Yang kedua ada visi dan misi Punofit. Yang pertama visi, menjadi produsen produk ramah lingkungan untuk menciptakan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia yang kompetitif, menjadi perusahaan yang mampu memproduksi dan mendistribusikan produk pertanian organik berkualitas secara nasional dan internasional. Menjadi perusahaan swasta nasional yang menjadi pemimpin di industri pupuk dan pemasaran, menjadi perusahaan agro-solution dalam rantai ekosistem pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada misi, menghasilkan produk pupuk dan pendukung pertanian yang berkualitas untuk mendukung program ketahanan, menghasilkan produk ramah lingkungan dan mengembangkan layanan bumi, menghasilkan produk pupuk dan petrokimia yang efisien dan berkualitas tinggi dengan memperhatikan standar lingkungan, menyediakan agrosolusi dalam value chain pertanian dan perkebunan, dan yang terakhir menghasilkan produk pertanian organik berkualitas. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Pupuk Inovasi Tani atau Punofit. Dalam struktur organisasi ini terdapat pembagian kerja. Yang pertama adalah Direktur Utama, menetapkan visi dan strategi bisnis jangka panjang dalam perusahaan, mengambil keputusan strategis, memimpin rapat direksi, mengawasi kinerja, menilai dan mengelola resiko perusahaan, mewakili perusahaan dalam komunikasi, dan mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua ada Direktur Komersil, bertanggung jawab atas fungsi komersial perusahaan, memimpin divisi penjualan, pemasaran, dan lain-lain, mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran produk-produk perusahaan. Yang ketiga ada Direktur Produksi, mengawasi operasi produksi di pabrik-pabrik, memastikan produksi pupuk berjalan efisien, bertanggung jawab atas pemeliharaan pabrik. Yang keempat ada Direktur Teknik dan Pengembangan, memimpin tim riset dan pengembangan produk, mengelola teknologi informasi, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan infrastruktur teknis perusahaan. Yang kelima ada Direktur SDM dan Umum, bertanggung jawab atas sumber daya manusia atau SDM perusahaan, melakukan manajemen organisasi dan lain-lain, mengawasi keamanan dan keselamatan perusahaan. Yang keenam ada GM Audit Inter, melaksanakan audit operasional dan administratif serta memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Komersil. Yang ketujuh ada Sekretaris Perusahaan, menangani hubungan masyarakat, hukum, dan lain-lain. Yang ke-8 ada GM Penjualan, mengkoordinasi penjualan, distribusi, dan pemasaran. Yang ke-9 ada GM Administrasi Keuangan, mengkoordinasi keuangan dan anggaran perusahaan. Sedang 10 GM Perencanaan dan Pengendalian Usaha, mengkoordinasi perencanaan dan pengendalian usaha perusahaan. Yang ke-11 GM Pabrik, mengkoordinasi produksi dan pemeliharaan di pabrik. GM Teknologi, mengkoordinasi proses dan lain-lain. GM Riset, mengkoordinasi riset. GM Pengembangan, mengkoordinasi pengembangan usaha dan teknologi informasi. GM Engineering, mengkoordinasi rancangan bangun dan lain-lain. GM Pengadaan, mengkoordinasi pengadaan dan lain-lain. GM Sumber Daya Manusia, mengkoordinasi manajemen
sumber daya manusia, personalita, pendidikan, dan pelatihan. Selanjutnya ada pembagian high, middle, and low management. Yang pertama, top management atau manajemen tingkat atas. Manajemen puncak perusahaan tanggung jawabnya mencakup pengambilan keputusan strategis dan penetapan kebijakan jangka panjang. Contoh jabatannya CFO, CEO, dan perusahaan direktur. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah berada di antara tingkat atas dan tingkat rendah. Tanggung jawab adalah menjembatani strategi dan pelaksanaan operasional. Contoh jabatannya kepala departemen dan junior eksekutif. Yang terakhir ada low management atau manajemen tingkat rendah. Tanggung jawabnya pada pelaksanaan tugas sehari-hari menjaga kelancaran operasional. Atau jabatannya supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Berikut adalah standar operasional prosedur atau SOP dari PT Pupuk Inovasi Tani atau Punofit. Yang ini adalah proses produksi pupuk. Dalam penjelasannya, yang pertama dari mulai, lalu pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku ini adalah langkah awal dalam memperoleh bahan baku sebelum bahan tersebut benar-benar diterima dan diinspeksi. Lalu ada penerimaan bahan baku. Ini mencakup segala macam bahan yang akan digunakan dalam proses produksi pupuk, seperti bahan kimia dan bahan-bahan lainnya. Lalu pemeriksaan fisik dan kualitas. Kualitas bahan baku juga dievaluasi untuk memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, apakah bahan baku sesuai? Pada langkah ini, hasil pemeriksaan kualitas bahan baku dievaluasi untuk memastikan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika bahan baku tidak memenuhi standar, pemberitahuan diberikan kepada pemasok dan bahan baku tersebut tidak digunakan dalam produksi. Lalu, proses penyimpanan sementara ini mencakup pengelolaan gudang dan penyimpanan yang aman. Lalu proses produksi dilakukan dengan mematuhi pedoman produksi dan pengendalian mutu. Pengujian kualitas produk ini mencakup pengujian laboratorium dan pengujian fisik sesuai dengan jenis produk. Apakah produk lulus uji? Hasil pengujian kualitas produk dievaluasi. Jika produk lulus uji, maka produk akan melanjutkan ke tahap pengemasan. Jika produk tidak lulus uji, tindakan perbaikan dan investigasi kualitas mungkin diperlukan. Lalu proses pengemasan produk. Pengemasan yang tepat penting untuk menjaga keamanan dan kualitas produk. Distribusi produk. Distribusi melibatkan pengaturan logistik, pengiriman, dan pengiriman produk ke tujuan yang tepat. Selanjutnya ada SOP pada pemesanan bahan baku. SOP pada pemesanan bahan baku ini yang pertama pengajuan pemesanan. Dalam divisi peminta, permintaan pemesanan diajukan kepada bagian pengadaan oleh divisi yang membutuhkan bahan baku. Yang kedua, pemeriksaan persediaan dalam bagian pengadaan. Bagian pengadaan memeriksa stok bahan baku yang tersedia. Yang ketiga, evaluasi supplier dalam divisi pengadaan. Penilaian dilakukan terhadap supplier yang akan dipilih berdasarkan kualitas, harga, dan lain-lain. Divisi ini bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan supplier yang optimal. Yang keempat, pemilihan supplier dalam divisi pengadaan, supplier dipilih berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima, negosiasi dan pemesanan dalam divisi pengadaan. Bagian pengadaan melakukan negosiasi harga, syarat pembayaran, dan lain-lain. Divisi ini bertanggung jawab atas proses negosiasi dan pemesanan. Yang keenam, konfirmasi pemesanan. Bagian pengadaan dalam supplier dan bagian pengadaan. Bagian pengadaan memverifikasi informasi tersebut. Yang terakhir ada penerimaan dan pemeriksaan kualitas dalam bagian pengadaan. Bahan baku diterima oleh bagian pengadaan dan diperiksa kualitasnya sebelum diserahkan ke divisi yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP penerimaan bahan baku, pemeriksaan kualitas, dan penyimpanan sementara. Yang pertama yaitu ada penerimaan bahan baku yang dimana oleh divisi penerimaan pengadaan bertanggung jawab atas proses penerimaan bahan baku dari supplier. Divisi ini melakukan penerimaan fisik bahan baku yang datang. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan jumlah dilakukan oleh divisi penerimaan yang dimana melakukan pemeriksaan jumlah bahan baku yang diterima sesuai dengan pesanan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pemeriksaan kualitas yang dimana diambil oleh Divisi Pengendalian Kualitas untuk menilai kualitas bahan baku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian, laporan ditulis untuk tindak lebih lanjut. Selanjutnya ada pencatatan di mana diambil oleh Divisi Penerimaan atau Pegadaan, di mana mencatat penerimaan bahan baku dalam sistem untuk melacak investasi dan memastikan ketersediaan data yang akurat. Yang kelima ada pengiriman ke gudang. Divisi gudang bahan baku yang telah diterima disimpan dengan aman di gudang perusahaan. Divisi ini mengelola dan menjaga stok bahan baku. Selanjutnya ada yang keenam, penyimpanan dan mengelola stok. Di sini diambil alih oleh divisi gudang, yang dimana divisi gudang menangani penyimpanan bahan baku dengan cara terorganisir dan mengolah stok agar dapat memenuhi permintaan dari berbagai divisi. Selanjutnya yang ketujuh ada pelaporan kondisi bahan baku. Di sini divisi pengendalian kualitas akan melaporkan kondisi bahan baku dan hasil pemeriksaan kualitas kepada pihak terkait jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian. Next. Selanjutnya ada SOP proses produksi, pengecekan kualitas produk dan pengemasan produk. Di sini yang pertama ada perencanaan produksi, di mana divisi perencanaan produksi bertanggung jawab untuk merencanakan produksi pupuk berdasarkan permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya yang kedua ada pengadaan bahan baku, di mana divisi pengadaan menangani pengadaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga ada persiapan bahan baku. Di sini divisi produksi menyiapkan dan mengolah bahan baku agar siap digunakan. Selanjutnya ada proses produksi, di mana divisi produksi bertanggung jawab untuk menjalankan proses produksi pupuk termasuk pencampuran, fermentasi, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu ada pengendalian kualitas. Di sini divisi pengendalian kualitas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kualitas produk pada setiap tahap produksi untuk memastikan pupuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keenam ada pengemasan produk. Di sini divisi packing akan menangani proses pengepakan pupuk setelah lewati tahap produksi. Yang ketujuh ada penyimpanan produk jadi, di mana divisi gudang akan menyimpan produk pupuk jadi dalam kondisi yang aman dan terorganisir. Next. Selanjutnya ada SOP distribusi produk. Yang pertama yaitu ada perencanaan distribusi, di mana divisi perencanaan distribusi bertanggung jawab untuk merencanakan rute distribusi, mengolah stok, dan lain-lain. Yang kedua ada pengambilan produk dari gudang. Di sini divisi gudang akan menyiapkan produk dari stok gudang untuk pengiriman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada distribusi ke gudang lokal. Yang di sini divisi distribusi lokal akan mengirim produk ke gudang-gudang lokal dari pusat. Selanjutnya yang keempat ada pengelolaan rute, di mana divisi logistik akan menangani perencanaan rute, koordinasi pengiriman, dan memastikan efisiensi dalam pengolahan rantai pasok. Selanjutnya yang kelima ada pengiriman, di mana di sini divisi pengiriman melakukan pengiriman produk langsung ke pelanggan. Yang keenam ada penerimaan dan konfirmasi dari pelanggan, yang dimana divisi penerimaan barang atau pelayanan pelanggan akan menerima produk oleh pelanggan atau pihak yang berwenang. Yang ketujuh ada pelayanan pelanggan, di mana divisi pelayanan pelanggan menanggapi pertanyaan, masukan, atau keluhan pelanggan terkait proses distribusi. Next. Selanjutnya Oke, ada BPMN Punofit.
Di sini PT Pupuk Inovasi Tani atau Punofit, perusahaan pertanian dan peternakan, memperbaiki proses bisnis dengan pendekatan BPMN untuk efisien dan kinerja operasional. Punofit memastikan koordinasi unit bisnis, meningkatkan produktivitas, dan respon cepat terhadap perusahaan pasar. Dengan meyakini peran kunci teknologi dan inovasi, Punofit melalui BPMN tidak hanya meningkatkan proses bisnis, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara luas, berkomitmen dan pada inovasi dan kontribusi pada mengembangkan pertanian Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut merupakan gambaran dari BPMN Punofit untuk saat ini. Jadi untuk BPMN Punofit saat ini untuk proses bisnisnya sendiri cukup lumayan panjang ya, karena semuanya dilakukan serba dengan konvensional. Dan untuk kedepannya atau to-be-nya bisa di next. Nah, ini untuk proses setelah ada perbaikan. Jadi untuk kedepannya akan ada inovasi, semuanya akan menggunakan dengan menggunakan proses digitalisasi, di mana dengan bantuan sebuah sistem. Next. Oke, jadi perbedaan BPMN to be dari BPMN saat ini terletak pada diagramnya. Dengan panduan ini memberikan gambaran singkat berdasarkan analisis awal BPMN. Pada bagian pengadaan bahan baku, BPMN yang diperbarui memiliki proses yang lebih maju dengan notifikasi kepada supplier jika stok tersedia dan pengecekan bahan baku sebelum memulai produksi. Pengiriman barang ke pelanggan melibatkan pengecekan bahan baku sebelum pengiriman dalam BPMN yang sudah diperbarui. Selain itu, BPMN yang baru menambahkan bagian laporan bahan baku yang dikirim kepada pihak berkepentingan. Dan untuk yang terakhir, pada bagian pesanan dan pembayaran, BPMN yang diperbarui yaitu dengan memasukkan proses pemesanan setelah pengiriman dan pembayaran oleh pelanggan. Untuk penggantian BPMN awal dengan yang baru meningkatkan efisiensi pengadaan, produksi, dan pengiriman, serta menyediakan informasi lebih lengkap tentang stok bahan baku, proses produksi, dan pelaporan. Next. Berikutnya yaitu tentang penentuan SLA atau Service Level Agreement, di mana merupakan upaya agar pihak-pihak dalam organisasi terlibat menuntaskan kewajibannya masing-masing, dan untuk SLA ini sendiri merupakan sebuah perjanjian yang dibentuk atas dasar kesepakatan bahwa pihak terlibat perlu mengikuti beberapa aturan agar hubungan antar pihak bisa berjalan dengan lancar. Penerapan SLA ini sendiri dapat membangun kepercayaan dan ketenangan pikiran di antara semua pihak yang terlibat. Dalam menentukan layanan yang diberikan, syarat serta ketentuan layanan, dan standar pengukuran kinerja, SLA mampu menyelaraskan harapan setiap orang. Next. Nah, berikut merupakan SLA dari Punofit. Yang pertama, terdapat direktur utama, di mana mempunyai tugas sebagai berikut. Yaitu yang pertama menetapkan visi dan strategi bisnis jangka panjang dalam perusahaan. Kemudian mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi perkembangan dalam perusahaan, lalu memimpin rapat direksi dan bekerja sama dengan direktur-direktur lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian mengawasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memastikan pencapaian target dan juga sasaran. Menilai dan mengelola resiko-resiko perusahaan, mewakili perusahaan dalam komunikasi dengan pemegang saham, mitra bisnis, dan entitas eksternal lainnya. Dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan perusahaan. Berikutnya ada direktur komersil, di mana bertanggung jawab atas fungsi komersial perusahaan, memimpin divisi penjualan, pemasaran, administrasi, keuangan, dan perencanaan usaha. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan strategi penjualan dan pemasaran produk-produk perusahaan. Berikutnya ada direktur produksi, di mana bertugas untuk mengawasi operasi produksi di pabrik-pabrik, memastikan produksi pupuk berjalan efisien dan sesuai dengan standar kualitas, bertanggung jawab atas pemeliharaan pabrik. Lalu ada juga direktur teknik dan pengembangan, di mana memimpin tim riset dan pengembangan produk, mengelola teknologi informasi, engineering, dan pengadaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan infrastruktur teknis perusahaan. Dan yang terakhir ada Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, di mana bertanggung jawab atas sumber daya manusia atau SDM perusahaan, kemudian melakukan manajemen organisasi, personalia, pendidikan, pelatihan, dan layanan umum.
Dan yang terakhir yaitu mengawasi keamanan dan keselamatan perusahaan. Next. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella. Selanjutnya ada penentuan OLA atau Operational Level Agreement pada PT Punofit. OLA atau Operational Level Agreement adalah perjanjian internal yang digunakan oleh penyedia jasa untuk mengatur hubungan antara unit atau departemen internal yang terlibat dalam penyediaan layanan. OLA berfokus pada koordinasi dan kolaborasi antara unit internal untuk memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam SLA. Baik, yang pertama ada Direktur Komersil yang bertanggung jawab memberikan laporan perkembangan komersial kepada Direktur Utama. Proses yang dilakukan adalah penyusunan dan penyimpanan laporan, aturannya laporan rutin setiap bulanan dan setoran bulanan. Yang kedua, Direktur Teknik dan Pengembangan bertugas dan bertanggung jawab memberikan laporan progres pengembangan teknologi dan riset kepada Direktur Utama. Proses yang dilakukan penyusunan dan penyimpanan laporan, aturan laporan rutin setiap kuartal dan timelinenya setiap kuartal. Yang ketiga ada Direktur SDM dan Umum. Bertanggung jawab memberikan laporan mengenai manajemen SDM dan keamanan kepada Direktur Utama. Proses yang dilakukan penyusunan dan penyimpanan laporan. Aturannya laporan rutin setiap bulan dan timelinenya bulanan. Selanjutnya ada GM Audit Intern. Bertanggung jawab melaksanakan audit operasional dan administratif serta memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Komersil. Dan prosesnya yaitu melakukan pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Aturannya audit setiap semester, laporan setiap kuartal, dan timelinenya setiap kuartal. Selanjutnya ada Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menangani hubungan masyarakat, hukum, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kemitraan dan bina lingkungan. Proses yang dilakukan adalah penyusunan laporan dan pemenuhan tugas. Aturannya yaitu laporan rutin sesuai dengan bidang tanggung jawab dan timelinenya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada Direktur Komersil dan GM Penjualan, bertanggung jawab berkoordinasi penjualan, distribusi, dan pemasaran. Prosesnya yang dilakukan adalah koordinasi operasional dan penyusunan laporan. Aturannya yang dilakukan adalah laporan rutin setiap bulanan dan timelinenya bulanan. Next. Selanjutnya ada Direktur Komersil dan GM Pemasaran yang bertanggung jawab koordinasi perancangan dan administrasi pemasaran serta pelayanan produk. Dan proses yang dilakukan adalah koordinasi operasional dan penyusunan laporan, dan aturannya adalah laporan rutin sesuai dengan bidang tanggung jawab dan timelinenya sesuai kebutuhan. Dan ini semua adalah rancangan OLA pada PT Punofit. Next. Ya, selanjutnya ada RACI. Berikut adalah RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed pada PT Punofit. Yang pertama ada aktiviti Direktur Utama yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan perusahaan dan memastikan kepatuhan. Direktur Komersil, Direktur Produksi, Direktur Teknik dan Pengembangan, Direktur SDM dan Umum berkonsultasi terkait implementasi kebijakan. GM di masing-masing divisi diinformasikan dan terlibat sesuai kebijakan yang berlaku. Aktivitas selanjutnya adalah mengatur strategi perusahaan. Direktur Komersil bertanggung jawab merumuskan strategi perusahaan. Direktur Utama terlibat dan memberikan persetujuan dan divisi lain dikonsultasikan dalam pengaturan strategi. Next. Aktivitas selanjutnya yaitu adalah memonitor keuangan perusahaan. Divisi keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dengan konsultasi dan informasi kepada direktur dan manajer lainnya. Aktivitas selanjutnya yaitu melakukan audit internal. GM audit internal bertanggung jawab atas pelaksanaan audit dengan keterlibatan semua divisi dalam proses audit. Aktivitas selanjutnya yaitu mengelola proses penjualan. GM penjualan bertanggung jawab atas penjualan dan konsultasi dan informasi kepada direktur dan divisi terkait. Aktivitas selanjutnya mengelola administrasi keuangan. GM administrasi keuangan bertanggung jawab atas administrasi keuangan dengan keterlibatan yang diperlukan dari pihak lain dan memberikan informasi kepada direktur.
Selanjutnya ada membuat perancangan dan pengendalian usaha. GM perancangan dan pengendalian usaha bertanggung jawab atas perencanaan dengan konsultasi dan memberikan informasi kepada direktur dan manajer lainnya. Selanjutnya mengelola operasional pabrik. GM pabrik bertanggung jawab atas operasional pabrik, melibatkan dan memberikan informasi kepada direktur dan divisi terkait. Aktivitas selanjutnya mengembangkan teknologi. GM teknologi bertanggung jawab atas pengembangan teknologi, melibatkan dan memberikan informasi kepada direktur dan divisi terkait. Selanjutnya melakukan riset untuk pengembangan produk. GM riset bertanggung jawab atas riset dengan konsultasi dan memberikan informasi kepada direktur dan manajer lainnya. Dan ada mempersiapkan pengembangan produk. GM pengembangan bertanggung jawab atas persiapan pengembangan produk, melibatkan dan memberikan informasi kepada direktur dan divisi terkait. Aktivitas selanjutnya ada menyusun dan strategi pengadaan. GM pengadaan bertanggung jawab atas strategi pengadaan dengan keterlibatan dan memberikan informasi kepada direktur dan divisi terkait. Dan yang terakhir adalah mengelola SDM perusahaan. GM sumber daya manusia bertanggung jawab atas pengolahan sumber daya manusia, melibatkan dan memberikan informasi kepada direktur dan divisi yang terkait. Next. Kesimpulannya yaitu PT Pupuk Inovasi Tani atau PUNOVIT menjadi pemain utama di industri pertanian dan pupuk Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat dan fokus pada peningkatan produktivitas untuk ketahanan pangan nasional, perusahaan ini kunci dalam pengembangan pupuk sesuai kebutuhan petani dengan komitmen pada solusi inovatif dan ramah lingkungan. Keberhasilan dalam penelitian dan pengembangan didukung oleh Direktur Teknik dan Pengembangan dan GM Riset, menegaskan komitmen PUNOVIT terhadap teknologi pertanian efisien dan berkelanjutan. PUNOVIT tetap berperan penting dalam kemajuan pertanian di Indonesia menuju tujuan ketahanan pangan nasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.